Halo guys, selamat datang kembali di YouTube channel gue Rio Fernando. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih guys, di episode kedua dari Intelligency Podcast. Oke, so Intelligency Podcast seperti biasanya kita di sini akan membahas berita-berita yang terbaru ya, terunik dari skala nasional hingga global. Ya, hari ini kita akan membahas dua news atau berita terbaru ya. Yang pertama adalah kasus korupsi BTS, Base Transceiver Station. Dan yang kedua itu adalah fenomena artis nyalek di 2024. Oke. So kita akan bahas dari yang pertama ya. Yang ini gue kutip dari kompas.com ya. Judulnya korupsi proyek BTS 4G seret Plate ya. Jadi Johnny G. Plate ini adalah Menkominfo yang tengah berjalan menuju mobil tahanan usai menjalankan pemeriksaan di Kejaksaan Agung Jakarta Rabu 17 Mei. Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G. Infrastruktur pendukung paket 12345 Bakti Kominfo tahun 2020 sampai 2022 yang merugikan negara mencapai 8 triliun ya. Triliun bro, bukan M lagi ya bro, T ya bro. Oke. Nggak salah dengar, 8,32 T ya, dari tahun 2020 sampai 2024. Di mana seperti bisa dilihat di gambar, Pak Joni itu yang ada di tengah ya, yang tangannya dirborgol, yang masih agak sedikit mimik wajahnya tersenyum. Ya, tapi kita nggak akan bahas beliau, kita nggak akan bahas dari kasus korupsinya. Tapi kita akan bahas dampak dan juga kira-kira apa sih yang harus dilakukan ke depannya gitu ya. Ya, jadi gue pengen ngebahas dari sisi itunya dulu gitu. Nah, di kasus korupsi ini tentu aja 8T ini nggak si Pak John ini sendiri ya. Bukan cuman Menkominfo doang, pastinya banyak orang ya. Dan ini sampai saat ini udah ada 5 orang tersangka dan puluhan orang lainnya udah sempat dilarang untuk berpergian ke luar negeri, cuman belum ada status tersangka atau lainnya ya kan, mungkin masih penyelidikan lebih lanjut. Tapi intinya 8T ini banyak orang yang berperan di dalam pengkorupsian yang dinilai merugikan negara sebesar 8T ini ya. Oke, so kita akan bahas dampaknya terlebih dahulu ya. Dampaknya apa aja sih dari kasus korupsi yang sampai sebesar ini ya, semasif ini ya. Ya yang pertama tentunya of course itu uang negara, itu uang masyarakat, uang rakyat ya. Jadi of course itu kerugian yang udah gak perlu diceritakan lagi ya. Dan ini sebenarnya kasus yang udah sangat membosankan untuk dibahas karena belakangan ini lagi banyak banget korupsi di sini, di sana korupsi ya kan, semua korupsi ya, tapi ya begitulah ya. Jadi kita akan ngebahas aja nih khususnya apa dampak dari menara BTS ini sih gitu. Menara BTS ini yang mangkrak ya. Jadi ada sekitar 800 kalau nggak salah ya. Ada sekitar 800-an menara BTS yang mangkrak. Jadi menara BTS itu kalau misalnya kalian tahu ya, itu menara pemancar sinyal ya. Jadi kalau misalnya kalian suka lihat yang tinggi-tinggi itu ya, yang kayak ya pokoknya kayak menara gitu ya bentukannya, dia itu ya gunanya untuk memancarkan signal. Nah proyek ini adalah proyek yang seharusnya bisa membangun menara-menara BTS di daerah-daerah terpencil sehingga daerah-daerah terpencil itu bisa memiliki akses yang memadai ke jaringan 4G atau jaringan internet yang baik ya. Jadi tentu aja ini dampaknya banyak banget ya, terutama untuk masyarakat di daerah-daerah terpencil gitu ya. Jadi ini mungkin kita nggak kerasa gitu ya, 8T wow gede banget gitu, tapi kok kayaknya rakyat di Jakarta gitu ya dan sekitarannya mungkin nggak terlalu berasa karena ini proyeknya ini adalah ditujukan untuk daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang masih belum mempunyai koneksi internet yang memadai ya. Jadi of course dampak yang paling merugikan adalah untuk masyarakat-masyarakat tersebut ya. Bayangin sampai saat ini Indonesia itu masih memiliki banyak sekali daerah-daerah ya yang belum mempunyai akses internet yang memadai ya. Jadi opportunity cost yang hilang tuh sebetulnya buat masyarakat-masyarakat tersebut ya. Tentunya kita tahu internet tuh sangat berguna lah ya untuk informasi ya kan, untuk edukasi, untuk entertainment dan lain sebagainya ya, banyak banget lah kegunaan internet. Nah opportunity cost inilah yang gue sangat sayangkan, bahwa kalau misalkan proyek ini ternyata berhasil dan bisa
memberikan akses yang memadai kepada masyarakat-masyarakat di daerah-daerah terpencil, bayangkan berapa banyak orang, berapa banyak dari teman-teman kita, seumuran kita, berapa banyak dari adik-adik kita yang mungkin bisa mulai belajar, bisa mulai mendapatkan edukasi yang sesuai, yang levelnya setara dengan perkotaan gitu ya. Dan mereka bisa berkembang gitu loh. Jadi akhirnya bisa mengembangkan mungkin dari daerahnya atau bahkan masyarakat di situ atau bahkan dirinya sendiri gitu loh. Bisa mengembangkan dirinya sendiri sehingga bisa berinovasi atau mungkin kerja di kota-kota atau di ibu kota gitu ya. Jadi sebenarnya dampak paling besar itu adalah ke masyarakat-masyarakat tersebut ya. Jadi sangat disayangkan, tapi apa yang kira-kira kita harus lakukan ke depannya ya. Nah ini gue ada kutip juga dari kompas.com ya, ini ada salah satu pakar di hukum perbankan yaitu Pak Yunus Hussein ya. Beliau adalah merupakan perumus RUU perampasan aset. Yunus yang merupakan perumus RUU perampasan aset mengatakan naskah akademik rancangan Beleit itu sebenarnya sudah disusun ya sejak 2008. Bayangin ya, jadi ini RUU yang memang khusus diciptakan untuk menargetkan sebenarnya bukan cuma koruptor aja sih, tapi intinya ya koruptor supaya ada sanksi lain selain penjara dan juga sanksi kena denda gitu, yaitu bahwa aset yang mereka miliki dari hasil korupsi itu bisa dirampas kembali oleh negara. Negara, kata Yunus, harus merogoh kocek cukup dalam terkait proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pengadilan sebuah tindak kejahatan ekonomi. Akan tetapi menurut Yunus, hasil pengembalian dari penyelesaian sebuah kasus kejahatan tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi intinya adalah proses untuk mengadili seorang koruptor itu lebih besar daripada timbal balik hasil yang didapatkan oleh negara. Sehingga ketika kita memproses para koruptor ini sebenarnya negara malah rugi. Nggak ada untungnya. Ya untungnya adalah ya bahwa koruptor di negara kita berkurang gitu. Tapi secara material, secara finansial sebetulnya malah merugi gitu. Nah oleh karena itu sebetulnya pengesahan RUU ini diusung menjadi salah satu solusi untuk membasmi korupsi di negara kita ya. Jadi RUU perampasan aset. Nah tapi kalau menurut gua ya RUU yang dari 2008 sampai saat ini 2023 belum juga disahkan ya. Dan itu banyak banget cerita-cerita di belakang itu yang sampai sekarang pun masih banyak diberitakan, tapi gua nggak akan membahas terlalu dalam tentang itu ya karena bukan itu pembahasan utamanya. Tapi menurut gua adalah yang harus difokuskan sebenarnya bukan pengesahan RUU lagi menurut gua. Ya betul bahwa ini diperlukan, tapi menurut gua yang paling penting adalah melakukan penegakan hukum dengan baik. Ya kan? Seperti kita tahu negara ini udah banyak banget sebenarnya hukum yang berlaku ya untuk membasmi korupsi, pencucian uang dan lain sebagainya. Tapi yang kurang apa sih? Yang paling kurang itu sebenarnya penegakan hukumnya. Karena penegakan hukumnya kurang, orang-orang tuh jadi cenderung tidak takut untuk mengambil tindakan-tindakan yang ilegal, yang melanggar hukum gitu. Karena intinya gini, hukum itu sebetulnya dibuat itu kan untuk sebagai pedoman hidup ya. Seperti contohnya agama. Di agama tuh pasti kan diajarin ya, ada ajarannya harus baik, harus berbakti sama orang tua, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina dan lain sebagainya. Setiap agama mempunyai hukumnya masing-masing. Tapi perbedaannya adalah agama ini tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan sanksi selain sanksi sosial. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita melanggar hukum agama ya, misalkan agama melarang untuk cerai, terus cerai, ya udah habis itu kena sanksi sosial aja. Jadi mungkin dilihat orang-orang jadi kayak gimana sih ini orang mungkin kurang beragama atau kurang taat atau dia kurang punya pendirian hidup atau dan lain sebagainya lah, sanksi sosial digosipin sama teman-teman, tetangga dan lain sebagainya. Sedangkan hukum itu dibuat oleh negara ya tujuannya adalah sama seperti agama supaya orang mempunyai pedoman hidup yang jelas, supaya orang bisa tahu oh yang baik tuh apa, yang buruk tuh apa ya kan. Dan mempunyai kekuatan yang absolut yang bisa memberikan sanksi ya, sanksi penjara lah, denda apa lain sebagainya. Tapi sayangnya hukumnya sudah ada, penegakan hukumnya yang tidak ada, yang kurang gitu. Jadi sebetulnya menurut gua yang harus lebih difokusin itu sebenarnya penegakan hukumnya dulu ya kan, baru sembari kita memperjuangkan hukum-hukum yang lainnya seperti itu. Oke, kita masuk ke berita kedua yang akan gue bahas hari ini. Artis rame-rame nyalek di 2024 ya. Ini gue kutip dari moods.suara.com. Artis rame-rame nyalek 2024. Ada 65 orang
tersebar di 10 partai. Siapa saja? Yang pertama dari Gerindra, Ahmad Dhani, Melly Guslau, Taufik Hidayat, Ari Sihala-Saleh, Dery Drajat, Didi Mardika. Terus dari PAN, ya dari PAN ini memang dari dulu udah terkenal nih kalau PAN suka mengusung artis sebagai calonnya. Yang pertama Pak Eko Patrio dari dulu ya, Desi Ratnasari dari dulu, Primus Yustisio ya, itu incumbent sebutannya, jadi sudah pernah atau sedang menjabat. Verrel Bramasta, nama yang baru ya. Dari Partai Demokrat juga ada, dari PDIP juga lumayan banyak, ada 13 orang, Nasdem, Perindo, PKB, PSI, Golkar, PKS ya. Oke, jadi ada apa sih dengan fenomena ini? Ada apa sih? Kenapa tiba-tiba rame banget artis itu pada nyalek di 2024 ya? Sebenarnya bukan tiba-tiba. Ya, fenomena ini udah terjadi dari sejak pemilu pertama kali berlangsung ya, tapi paling mulai terkenal, mulai marak fenomena ini itu di 2004 ya, kalau nggak salah 2004. Tujuannya apa sih? Sebab dan akibatnya apa ya? Kita akan bahas sebab dan akibatnya ya. Nah, ini gue lansir dari bbc.com. Pemilu 2024 bertabur caleg artis. Pengamat, kemampuan mereka nyanyi, main film, ngelawak baik, tapi kapasitas sebagai legislator kurang. Nah, jadi tentu aja tujuannya apa sih? Kenapa banyak artis yang akhirnya dipilih untuk maju dalam pemilu gitu. Ya, tentu aja ini adalah kepentingan perebutan kursi di DPR ya. Kenapa? Karena artis itu kan adalah sosok atau orang-orang yang memang sudah populer ya, sudah dikenal oleh masyarakat, sering dilihat mungkin di TV, di sosial media dan lain sebagainya. Jadi sehingga dengan popularitas tersebut, para partai ini yang mengusung para artis menjadi calegnya itu mengharapkan ketika masyarakat itu memilih, ya kan? Ini gue lagi kebilik nih ya, memilih, terus gue lihat pilihan-pilihannya, kebanyakan orang-orangnya gue gak kenal, tapi ada nih satu yang gue kenal nih, namanya gue sering lihat di TV dan lain sebagainya, dan akhirnya jadi gue pilih dia gitu. Jadi popularitas ini diharapkan bisa membantu elektabilitas dari calon tersebut, dari partai tersebut juga gitu. Jadi diharapkan masyarakat itu lebih memilih orang yang mereka rasa tuh kenal atau sering lihat gitu ya. Ya, jadi itu tujuan utamanya. Dan yang selain itu juga, artis itu cenderung memiliki uang lebih banyak untuk kampanye ya, karena kita tahu kampanye itu biayanya lumayan gede. Jadi artis-artis ini biasanya udah punya modal untuk kampanyein diri mereka sendiri gitu. Akibatnya apa? Kalau ada fenomena ini, tentu aja akibatnya kita mengorbankan salah satu faktor paling penting, yaitu adalah intelektualitas ya. Walaupun sebenarnya tidak berbanding. Maksudnya gini, popularitas tidak bisa disamaratakan dengan intelektualitas. Jadi kalau misalkan popularitas tinggi berarti intelektualitasnya turun, atau intelektualitas tinggi popularitas turun, enggak juga. Enggak bisa berbanding terbalik kayak gitu ya. Keduanya adalah faktor yang berbeda dan tidak bisa disamakan ya. Tapi bahwa yang dilihat dari masyarakat atau dari partai dalam mengusung calonnya itu sekarang lebih ke pertimbangannya adalah dia terkenal apa enggak ya? Dia sering dilihat sama orang atau enggak ya? Dia dikenal banyak orang atau enggak ya? Daripada dia ini cocok nggak ya untuk jabatan ini, dia ini mempunyai potensi nggak ya, dia ini mempunyai kapabilitas nggak ya untuk mengisi jabatan tersebut, untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Ya, jadi walaupun nggak berbanding terbalik, tapi menurut gua dengan maraknya fenomena artis ya, orang-orang yang populer menjadi calon ya, itu akhirnya mengorbankan sisi intelektualitasnya. Jadi ketika partai mencari calon nih, bukan lagi pemilihannya tuh standarnya itu bukan lagi dari intelektualitasnya dia, tapi dari popularitasnya dia gitu. Walaupun balik lagi ini nggak berbanding terbalik. Jadi gue bukan bilang bahwa artis-artis yang nyalon ini pada nggak berintelektual, nggak juga, bukan ya. Tapi gue mengajak kita semua untuk berpikir, apakah calon ini sesuai? Apakah calon ini betul-betul mempunyai kompetensi untuk mengisi jabatan tersebut? Jangan cuman karena mereka populer, jangan cuman karena kalian sering lihat mereka di TV. Gitu. Apakah mereka cocok duduk di kursi DPR? Ya, kalau menurut gua, DPR ini adalah satu jabatan, satu instansi pemerintahan yang betul-betul serius, betul-betul penting ya, dan dibutuhkan di negara ini untuk maju gitu ya. Karena perannya itu sangat besar ya. Tugas DPR salah satunya adalah perumusan RUU dan menetapkan UU bersama presiden. Jadi gua seringkali berpikir, apakah artis-artis ini yang mungkin tidak mempunyai latar belakang ya di bidang ini, apakah cocok untuk memikirkan gimana ya kita mengkonstruksi sebuah hukum
supaya hukum ini bisa berjalan dengan baik, diterima dengan masyarakat dengan baik, dan berlaku efektif. Efektif tuh berarti bisa mengurangi angka mungkin kriminalitas, memberi efek jera pada para pelanggar hukum gitu kan. Karena kadang-kadang kalau di luar negeri, orang-orang yang benar-benar berkompeten, yang benar-benar mendalami, menspesialisasi dalam hal legislatif, ya merancang dan lain sebagainya, itu aja belum tentu bisa untuk masuk menjadi legislator gitu. Apalagi orang-orang yang tidak mempunyai latar belakang mendalami hal-hal seperti ini. Ya, jadi yang spesialisasi S2 sampai profesor kayak gitu-gitu aja tuh jarang yang masuk ke instansi legislatif gitu. Apalagi sekarang banyakan calon-calon ini dari kalangan artis gitu ya. Sekali lagi ini bukan salah dari artisnya, dan gue bukan bilang artis-artis ini tidak berintelektualitas ya, tapi ini adalah gue pengen menyadarkan masyarakat, mengedukasi masyarakat supaya jangan sampai kita memilih berdasarkan popularitas. Kita harus melihat intelektualitasnya juga, kompetensinya juga, kapabilitasnya juga, apakah cocok untuk duduk di kursi jabatan tersebut ya. Nah, kita lihat data dan faktanya ya, karena ada data dari 2014 dan 2019 juga yang udah lalu, yang artis-artis nyalek dan hasilnya seperti apa ya. Jadi di tahun 2014 ya, dari tirto.id hanya 16 caleg artis yang lolos pemilu ya. Itu ada 3%. 3% dari seluruh total kursi yang ada di anggota DPR RI. Dari 560 anggota DPR RI, sebanyak 16 orang adalah dari kalangan selebritas ya. Dan di tahun 2019 bahkan cuman 13 artis melenggang ke DPR. Tak ada Mulan Jamila dari kompas.com nih. Ya, jadi memang yang daftar banyak, tapi yang terpilih belum sebanyak itu. Ya, jadi kalau dari data ini kita bisa lihat bahwa masyarakat sejauh ini masih juga memikirkan tentang intelektualitas mungkin ya, karena dari data ini sih berarti artis-artis yang gak kepilih itu jauh lebih banyak daripada yang kepilih ya gitu. Jadi ini masih menandakan hal baik, dan tapi gue harap di pemilu yang tahun 2024 ini juga masih sama seperti itu ya, karena sebenarnya artis nyalek itu nggak ada salahnya sebenarnya. Yang salah adalah ketika masyarakat tidak lagi mempertimbangkan intelektualitas tadi ya. Oke, jadi kalau misalkan ada pakar-pakar yang sampai bilang bahwa wah ini nggak boleh sampai terjadi nih, terlalu banyak artis yang masuk ke kursi DPR terus juga nggak mempunyai kompetensi, menghancurkan dan lain sebagainya, itu juga belum tentu benar ya teman-teman. Makanya sekali lagi kalau ada berita-berita kayak gini, baiknya dicari dulu sendiri, dipikirkan juga sendiri gimana ya kan, apakah ini betul atau tidak. Karena faktanya ternyata belum terlalu banyak artis yang sampai lolos gitu ya. Kalau yang nyalon banyak, tapi yang lolos belum banyak ya. Oke, jadi untuk video kali ini itu aja dulu. Kalau misalnya kalian suka, kalian merasa terbantu, jangan lupa share, like, and subscribe. And thank you guys for watching. See you in the next video.